Shalom untuk Ibu Siska. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa contoh dari multikulturalisme yang berada di tempat daerah kami tinggal. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya Yaskil Harianja dan juga teman-teman saya. Nama saya Thomas Sirait. Saya Prayer Silaban. Nama saya Lastiar Peminta. Dan saya Labora Lastiar. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa contoh multikulturalisme berdasarkan tempat daerah kami tinggal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme yang berada di daerah saya. Yang pertama itu adalah saling memberi kue lebaran. Kami dan tetangga kami saling memberi kue lebaran. Ketika kami Natal, kami memberi kue lebaran kepada tetangga kami. Dan ketika tetangga kami sedang mengadakan hari raya, mereka juga memberi kue lebaran kepada kami. Di sekitaran rumah kami itu ada MTS yang merupakan sekolah untuk Islam. Pada hari libur, ketika mereka masuk sekolah, kami tidak membunyikan suara-suara yang keras yang dapat mengganggu pembelajaran mereka. Dan ketika kami beribadah pada masa COVID ini, kami juga tidak diganggu jalan ibadahnya. Pesan melalui tampilan berikut ialah bahwa multikulturalisme itu merupakan sebuah bentuk keberagaman perbedaan yang ada di sekeliling kita. Baik, jadi yang hendak saya tunjukkan di sini adalah penyambutan orang-orang yang datang seperti yang pada digambar. Bisa ditunjukkan orang-orang Batak yang memberikan ulos pada Presiden kita Jokowi sebagai penyambutan mereka. Saya lebih memfokuskan kepada anak muda saya yang sebenarnya berasal dari negara lain, tepatnya Kanada. Jadi ketika dia datang ke wilayah kami, tepatnya menjadi satu dengan keluarga kami itu, anak muda saya itu diberikan ulos sebagai tanda penyambutan agar menjadi bagian dari keluarga kami. Dan tidak hanya itu juga, anak muda saya itu diberikan marga yang sesuai agar bisa menjadi pariban dari muda saya. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah untuk menghargai perbedaan di antara kita itu sebenarnya simpel, yaitu dengan cukup dengan menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya adalah kebudayaan atau kebiasaan yang biasanya kami lakukan di daerah tempat saya tinggal, yaitu Simalungun. Nah, di sini biasanya di keluarga kami, acara tertentu akan ada diberikan sebuah masakan namanya Dayak Daminatur. Nah, biasanya para orang tua akan memberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat kepada anak-anaknya sesuai dengan filosofinya ini, yaitu hidup kita itu harus teratur. Sesuai juga dengan anatomi tubuh ayam ini, kalau misalnya kita itu harus bisa hidup kerjasama, saling berbagi, bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ada nintak siang-siang. Nah, ini juga salah satu makanan yang biasanya kami sidangkan dalam berbagai acara penting. Nintak siang-siang ini memiliki filosofi, yaitu ase siang paruhuran, yang artinya biar terang hati. Tidak memiliki dendam terhadap sesama, saling menjaga hubungan antara satu sama lain, tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah, biasanya kedua makanan ini akan dihidangkan dalam berbagai acara adat Simalungun. Misalnya pernikahan, atau kematian, atau untuk acara-acara gereja juga. Dalam kegiatan angkat sidi atau pembaptisan juga akan ada makanan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kebiasaan yang sampai saat ini masih berlaku di keluarga saya. Nah, dalam foto ini nenek saya, atau yang biasanya kami sebut di sini tua matua, memberikan petuah kepada anak cucunya yang pada saat itu akan memasuki sekolah, naik kelas gitu. Jadi supaya
kehidupan kami nanti itu jadinya teratur, bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Di sini kebiasaan adat Simalungun itu adalah tortor. Nah, di mana dalam acara adat ini biasanya tortor sombah yang kami lakukan itu bukan berarti menyembah orang lain, tapi memiliki rasa hormat. Pesan dari kebiasaan ini adalah bentuk multikulturalisme yang ada di dalam diri kita yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, seharusnya bisa kita lestarikan dengan baik, memberikan hubungan yang baik antara sesama kita tanpa memandang suatu perbedaan. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah mengenai ikan mas arsik atau dalam bahasa Batak disebut dengan dekemas. Menurut kepercayaan Batak, dekemas itu mempunyai banyak peranan penting, terutama dalam perkawinan Batak. Nah, dalam perkawinan Batak, ikan mas disimbolkan sebagai kelanggengan rumah tangga. Mulai dari kelahiran, menikah, hingga meninggal, bagi orang-orang Batak, porsi ikan mas ini berbeda-beda. Nah, selain untuk acara adat menikah, ikan mas juga biasanya diberikan untuk acara-acara perayaan seperti sukacita. Seperti kemarin saya diterima masuk ke SMA Budal, keluarga saya memasak ikan mas untuk sebagai tanda sukacitanya. Yang kedua itu adalah jeruk purut. Di tempat kami itu jeruk purut itu mempunyai beberapa arti yang sangat signifikan untuk membersihkan seluruh badan. Contohnya ketika ada sesuatu yang dirasa janggal di dalam keluarga, maka seluruh keluarga akan dimandikan dengan jeruk purut. Ada kurban atau dalam sebutan kami itu disebut dengan marginda. Biasanya kalau di daerah-daerah yang mayoritas muslim berkurban hanya untuk pada hari raya. Namun di tempat kami melakukan kurban atau marginda ini tidak hanya dilakukan pada hari raya, juga dilakukan pada contohnya pada sekolah di mana tempat orang tua saya mengajar. Mereka biasanya akan melakukan pemotongan pada sapi pada hari raya dan hari Natal. Mereka akan melakukannya bersama-sama dengan guru yang muslim dan guru-guru yang Kristiani. Kita sebagai remaja Kristen harusnya mengerti akan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita dan yang ada di dalam masyarakat kita. Untuk multikulturalisme yang terjadi di daerah saya itu adalah bulan puasa. Nah, bulan puasa ini itu adalah bulan di mana biasanya masyarakat pemeluk agama Islam ini tidak mengonsumsi makanan dan minuman, dan juga dilarang untuk melakukan dosa yang melanggar hukum syariat Islam. Dan kami juga sebagai pemeluk agama yang non-Islam harus bisa untuk membantu berjalannya ibadah puasa mereka dengan lancar. Oleh karena itu, setiap ada bulan puasa, saya dan keluarga saya akan selalu menutup rapat pintu dan jendela apabila sedang memasak, agar aroma dari masakan kami tidak tercium oleh tetangga kami. Kami juga akan jarang untuk mengajak mereka berkomunikasi, karena mereka juga meminta kami untuk tidak mengajak mereka berkomunikasi, karena lebih baik kita mengingatkan mereka untuk lebih sering berdoa saat bulan puasa. Kalau terus permintaan dari saudara kita, maka kita sebagai umat yang beragama juga harus bisa mentolerir hal tersebut. Dan kedua, saat bulan puasa di daerah kami juga sering diadakan ada acara bukber atau buka bersama. Tidak pernah lupa untuk mengajak kami yang juga non-Islam untuk ikut merayakannya bersama mereka. Bentuk toleransi yang dilakukan oleh tetangga kami juga bertimbal balik dengan kami yang berusaha untuk menjaga mereka dari melanggar puasa, dan mereka juga selalu menawarkan kami makanan dan memberikan kami bingkisan-bingkisan setelah puasa berakhir. Mereka selalu berterima kasih atas toleransi yang kami lakukan. Di kedua hal ini dapat kita kaitkan bahwa kita harus mengingat bahwa perbedaan itu bukan untuk perpecahan, melainkan untuk sebuah persatuan yang lebih erat bagi antar sesama kita. Demikianlah pandangan kami perihal multikulturalisme yang tersebar di Indonesia menurut tempat tinggal kami. Jika ada perkataan yang menyinggung perasaan ibu dan tutur kata kami yang mungkin kurang sopan, kami meminta maaf, dan juga kami ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk atas waktu dan perhatian ibu. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.